Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Berjumpa dengan saudara pada hari ini melalui renungan melekat dalam Tuhan adalah suatu kebahagiaan bagi saya. Biarlah renungan hari ini mengajarkan kita untuk dibawa lebih lagi mengenal Tuhan dan janji-janjinya. Sekalipun ada banyak hal-hal yang tidak mudah untuk dimengerti secara akal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, kalau pada kesempatan ini Engkau kembali memberikan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah firman yang disampaikan menjadi satu kerinduan-Mu untuk memperbaiki, membenahi kehidupan kami, supaya kami semakin terus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedewasaan rohani, sehingga dapat memahami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun banyak hal yang membuat kami tidak mengerti secara akal sehat. Biarlah Tuhan terus membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami memahami hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan itu. Sebab cara Tuhan bekerja sangat berbeda dengan cara pikir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami supaya kami mampu memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema abnormal. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma 11 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Cara Tuhan berkarya dalam kehidupan kita seringkali tidak dapat memahami dengan akal yang normal dan bahkan jauh dari ekspektasi. Tidak jarang banyak peristiwa dalam hidup yang begitu menggelisahkan hati. Dengan kegelisahan yang dihadapi dapat mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan sampai membuat kita tidak mampu merasakan keberadaan Tuhan. Dari kondisi seperti ini kita dapat mengambil contoh peristiwa yang dialami oleh Abraham. Tuhan sudah menyampaikan firman pada Abraham tentang berkat yang telah disediakan Tuhan akan diberikan pada Abraham. Tetapi Abraham menyikapi dengan sikap antara berserah dan pasrah. Abraham saat Tuhan menyampaikan kembali firman-Nya tentang janji yang akan memberikan keturunan begitu gembira. Tetapi melihat kenyataan yang dihadapi oleh diri Abraham maupun oleh istrinya, yaitu Sarah, sepertinya sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh akal sehat. Ini sesuatu yang abnormal atau tidak normal. Anggapan ini mungkin timbul dalam hati Abraham. Mungkinkah aku yang sudah berumur 100 tahun dan istriku yang sudah berumur 90 tahun bahkan sudah mati haid akan melahirkan seorang anak? Kekasih Kristus, ini merupakan contoh bagi kita yang hidup di masa sekarang tentang bagaimana cara Tuhan bekerja dalam menghadapi permasalahan hidup. Mungkin saat ini kita dalam menjalani dan menghadapi hidup penuh dengan masalah yang sulit untuk dimengerti secara akal sehat. Apakah kita mampu atau dapat mengatasi dan melewatinya? Namun tetaplah ingat bahwa pertolongan, karya, dan cara Tuhan selalu mampu melebihi ekspektasi dan rasionalitas manusia. Tuhan dapat bekerja secara abnormal atau sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu yang melampaui atau melebihi akal manusia. Abraham hanya mempunyai kemampuan berpikir yang paling rasional atau masuk akal baginya. Sehingga dalam benak pikir Abraham, ia dapat mengungkapkan dalam hatinya, dengan kondisi seperti ini, dengan Ismail pun sudah cukup, toh itu juga merupakan garis keturunannya. Tetapi Abraham tidak terpaku dengan keadaan dan kondisi dirinya maupun istrinya. Sekalipun keadaan dan kondisi yang membawa pemikiran Abraham sesuatu yang terlintas tidak mungkin dalam benak pikirannya, Abraham tetap percaya, bahkan sangat percaya bahwa Tuhan mampu bekerja atau bertindak dengan cara yang tidak masuk akal normal atau abnormal dalam bertindak menepati janjinya. Kekasih Kristus, tentu merupakan sesuatu yang sulit untuk menjalani kehidupan apabila dalam situasi yang kita hadapi dalam tekanan yang begitu berat. Apalagi permasalahan yang dihadapi tak kunjung usai, bahkan segala sesuatunya sulit untuk dicerna secara akal. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya banyak contoh di Alkitab yang diberikan kepada kita tentang perintah Tuhan yang menurut kita merupakan hal-hal yang tidak normal atau abnormal.
Tetapi Tuhan meminta pada kita agar kita harus mengerjakannya. Contoh, Tuhan memberikan perintah agar kita mengasihi dan mengampuni musuh kita, tercatat dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan juga memerintahkan, ketika kita kekurangan, hendaklah kita menabur. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini salah satu contoh yang abnormal, sepertinya tidak masuk akal menurut pemikiran manusia. Tetapi jika kita mau mentaati perintah Tuhan, maka kita akan melihat dan mengalami karyanya yang besar. Bila kita memperhatikan sifat Tuhan dan cara Tuhan dalam memperlakukan manusia sebagai ciptaan yang sangat Ia kasihi, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang mustahil, melainkan sesuatu yang mudah. Hanya saja perintah yang mudah itu terkadang tidak biasa kita lakukan atau sesuatu yang tidak masuk akal kita. Sehingga cara kerja Tuhan yang normal menurut pikiran kita itu sesuatu yang tidak masuk akal alias abnormal. Padahal bagi Tuhan adalah sesuatu yang biasa Ia kerjakan. Ingatlah, ketika kita merasa sesuatu menjadi tidak mungkin, irasional maupun tidak ada lagi kemungkinan, itu semua tidak menjadi penghalang bagi kuasa Tuhan untuk berkarya. Jadi, bila Tuhan sudah menunjukkan jalan bagi kita, terkadang banyak perintah yang abnormal menurut pikiran kita. Tetapi semuanya itu adalah sesuatu yang mudah, hanya sesuatu yang belum biasa kita lakukan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya tentang pertolongan Tuhan. Sekalipun hal-hal itu mungkin tidak masuk akal dalam kehidupan kami, biarlah kami mempercayainya Tuhan. Bahkan terkadang dalam kehidupan kami, banyak hal yang membuat kami tidak mengerti tentang pertolongan-Mu, tentang apa yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kami. Biarlah hal-hal yang tidak mungkin secara pikiran dan akal kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tidak mampu mengukur pikiran-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan pimpin kami, supaya kami mempercayai kebenaran firman-Mu bukan berdasarkan akal kami. Roh Kudus bimbing kami ketika banyak hal yang mungkin tidak bisa dicerna secara akal. Biarlah Engkau yang mencerahkan iman dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan, di mana lewat semua ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus.